atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiat, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di majelis yang mulia ini yang penuh dengan keberkahan. Serta salawat salam semoga curah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya yang agung, ahli baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan guru-guru kita, baik guru-guru dunia maupun guru-guru agama. Semoga beliau yang mengajar dengan ikhlas dan kita yang belajar dengan sungguh-sungguh diampuni segala dosa-dosanya, tebuskan segala hilaf-hilaf amal ibadah kita yang tidak seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini, sebelum dimulai, alhamdulillah kita mengirimkan hadiah Fatihah ini khususnya untuk saudara kita yang berada di India, yang dimana ada kecelakaan kereta, 3 kereta kecelakaan, kurang lebih korbannya 300. Semoga mereka semua yang meninggal dunia, baik yang non muslim, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu senang di dunia, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan hidayah, serta yang Islam diampuni segala dosa-dosanya, segala hilaf-hilafnya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang nomor 2, Mbak Hasim apa? Meninggal Pak? Oh, koma. Semoga Mbak Hasim berikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya. Karena kita orang alam tidak bisa juga merubah kehendak Allah. Bila mana Mbak Hasimnya telah berpulang, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baiknya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masih bahas apa? Fathul Muin ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah tentang Fathul Muin gitu. Karena kan kita ngajinya harus pelan-pelan diurut, jangan masuk dulu ke alam jabarut gitu. Iya, jadi jangan lancar-lancar ngajinya. Nggak ada, kalau nggak ada ya kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 6 ada. Kalau ada yang punya kitabnya di halaman 6 ya. Faqad faqala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa limasyakihi na'amin. Faqala Syekh wa Idris waliduhu huwa Ibnu Abbas, dan Idris ialah bapaknya Syafi'i wa Ibnu Abbas, anak laki-laki daripada Abbas, Ibnu Utsman, anak laki-laki daripada Utsman, Ibnu Syafi'i, anak laki-laki daripada Syafi', Ibnu Sya'ib, anak laki-laki daripada Sya'ib, Ibnu Ubaid, anak laki-laki daripada Ubaid, Ibnu Abu Yazid, anak laki-laki daripada Abu Yazid, Ibnu Hashim, anak laki-laki daripada Hashim, Ibnu Abdul Muthalib, anak laki-laki daripada Abdul Muthalib, Ibnu Abdul Manaf, anak laki-laki daripada Abdul Manaf. Wa Syafi'un wa huwa allazi yansibu ilaihil imam, sedangkan Syafi' ialah dinisbatkan kepada imam. Wa aslama huwa wa abhu sa'ibu yaumal badar, yang dimana Sa'ib masuk Islam ketika perang Badar. Wa walida imamuna radhiyallahu anhu sanatan khamsain, sedangkan sang imam lahir kurang lebih 50 tambah 100 Hijriyah. Wa tufiya yaumal jum'ah salha Rajab, dan wafatnya di akhir bulan Rajab, hari Jumat, sanalasa arba'a wa matain, yakni tahun 204 Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih mengaji kitab Fathul Muin. Di awal-awal
muqaddimah di awal-awal, belum masuk bab di awal-awal, di mana kita harus urut ngajinya di awal-awal supaya kita mengenal dulu siapa kita, siapa imam kita, dan siapa petunjuk jalan kita, gitu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertemakan ialah tentang Imam Syafi'i, gitu. Sebelum kita membahas tentang Imam Syafi'i, kita akan membahas dulu, menceritakan dulu bapaknya Syafi'i, yakni ialah Idris. Wa Idrisu. Idris begitu. Maju sedikit. Gitu. Idris ialah seorang miskin, seorang fakir, seorang yang tidak punya apa-apa, seorang yang apa ya bahasanya ya, kismin lah gitu. Al-Kisah Idris sedang menyusuri jalan untuk menemukan penghidupan dunianya, gitu. Sama kayak kita pagi-pagi kan harus jalan, gitu. Al-Kisah dia menyusuri sebuah sungai dan menemukan sebuah apel yang mengalir di dalamnya. Ada apel jadi Pak. Pada zaman dahulu apel itu termasuk barang mewah, beda sama zaman sekarang. Al-Kisah Idris memakan buah apel itu Idris. Pada saat itu Idris umurnya 14 tahun. Lahirnya di mana? Lahir ialah di Gaza. Gaza itu Palestina, tepatnya di kota Askalan. Ketika Idris memakan buah apel, dalam hatinya bertanya, waduh, gitu. Saya memakan yang bukan hak saya, katanya. Anak 14 tahun sudah memikirkan sejauh itu, sevisioner itu kalau bahasa zaman sekarang, untuk masalah keagamaannya, gitu. Jadi umur 14 tahun Idris ketika makan apel yang mengalir di sungai, dalam hatinya bertanya, waduh, saya makan yang bukan hak saya, gitu. Bagaimana nih, kan gitu ya. Karena gini saudara, dari anak itu asalnya sperma itu asalnya saripati makanan asalnya dari makanan, gitu. Idris ini takut nanti bagaimana kalau saya nikah, saya punya anak saya orang jelas, katanya, gitu. Akhirnya Idris jalan dan menyusuri sungai, singgahlah di suatu perkampungan. Ditanya oleh warga, apa yang kau cari wahai anak muda? Aku mencari ini paman, pohon yang di pinggir sungai, pohon apel warnanya merah. Punya siapakah ini? Gitu katanya. Punya siapa ya? Yang mana? Yang itu. Itu ialah pohonnya Abdullah, namanya Abdullah jadi yang punya. Dianterin oleh warga Idris ke rumah Abdullah. Sampai di rumah Abdullah, berketuk, assalamualaikum ya Abdullah. Alaikassalam. Kenapa? Kata bahasa kita anak Betawi. Kenapa? Jadi begini paman, saya lagi jalan-jalan mau mencari penghidupan dunia. Saya memakan apel yang terjatuh di sungai. Sedangkan saya cek ini apel punya paman. Saya takut barang yang saya makan akan menjadi api jahanam nanti di kemudian hari. Bolehkah paman saya meminta halalnya untuk apel? Kan begitu ya. Jalan tuh Pak dari Medina sampai Gaza mencari apel. Jadi sungai itu panjang Pak. Kalau zaman sekarang kan cuma pendek-pendek. Zaman dulu itu sungai itu panjang. Kayak sungai Tiberias itu panjang. Apa kata Abdullah? Abdullah megang janggut begitu biar ada ininya dikit ya gitu. Tidak bisa. Idris diam tuh. Kenapa tidak bisa? Engkau cangkul dulu kebun saya baru aku halalin. Kalau kita jadi Idris gimana? Udah jauh, jalan jauh-jauh. Mana apel cuma segigit doang, suruh nyangkul lagi. Gitu. Tapi mau jadi wali susah gitu. Iya baik paman, siap katanya, siap. Dicangkul lah itu tanah punya Abdullah. Kayak enakan cerita ya biar pada tidur ya gitu. Al-Kisah singkat cerita, udah dicangkul tanahnya, ditanemin. Balik lagi ke Abdullah. Wahai paman, sudah. Sekarang tanam. Baik, tanam lagi. Balik lagi ke Abdullah. Sudah paman, sekarang engkau panen hasilnya. Berarti berapa lama tuh Pak?
Ini kan disingkatnya ceritanya gitu. Dari mulai nyangkul sampai panen ya kurang lebih kalau pohonan itu 6 bulan. Ya 6 bulan yang paling cepat. 6 bulanan berarti dia di rumah orang atau di kampung orang. Sudah paman. Apa kata Abdullah? Belum. Nah loh. Itu cuma secuil pak. Apelnya dimakan cuma secuil lah, cuma baru tak gitu loh. Kalau kita kan udah makan duit orang banyak tapi kan ya diem-diem aja. Umpamanya ini mah gitu. Aku punya anak perempuan, matanya buta, kupingnya tuli, kakinya semper. Semper itu bahasa Betawi gimana tuh ya? Kalau mohon maaf bahasa Om Agi pencot gitu dah. Ayo ngindek-ngindek gitu. Hatinya keras. Sudikah engkau menikahkan dengan anakku? Kalau memang itu yang menjadi halal buatku, iya kata Imam. Ada Imam Idris, Mbah Idris. Iya. Iya. Diantarlah tuh Idris ke kamar yang paling ujung. Masuklah. Masuk tuh Idris kan. Ketika masuk kaget dia. Bukan main kan gitu ya. Katanya matanya buta. Katanya kupingnya tuli gitu ya. Ketika saya mengucapkan salam kok dia dengar. Waalaikumsalam kan gitu ya. Katanya kakinya mohon maaf semper. Ternyata dia bisa jalan. Dia keluar lagi. Ngadu sama Abdullah. Maaf paman kayaknya salah masuk gitu. Tidak, benar, gitulah istrimu. Namanya Fatimah jadi. Itulah yang menjadi cikal bakal Muhammad bin Idris Muhammad. Ibunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa dikatakan buta? Karena Sayyidati Fatimah tidak pernah melihat yang haram. Istrinya jadinya. Anaknya Abdullah itu nggak pernah melihat yang haram-haram. Yang nomor 2, kenapa kupingnya tuli? Karena tidak pernah mendengar jaipongan, dangdutan, apalagi itu, gosip, gibah, dan lain-lainnya. Kenapa kakinya semper? Hanya digunakan untuk ke majelis taklim, biar nyenengin ente dah gitu ya. Kalau ke masjid kan jarang. Gitu. Kalau majelis taklim rajin, gitu, majelis taklim. Kenapa hatinya keras? Ketika dia tidak baca Quran, hatinya gelisah jadinya. Kalau kita kan udah baca Quran, besok, ya udah besok. Itu menjadi cikal bakal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapakah Idris? Akhirnya Idris meninggal dan mempunyai anak yang bernama Muhammad ibni Idris. Dia, kenapa kita mohon maaf Idris mengasih nama Muhammad? Dikatakan oleh Idris kepada Fatimah istrinya, ketika engkau melahirkan, mohon maaf, aku akan berikan satu nama yang paling agung di dunia ini, yakni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad. Kalau kita kan enggak, namanya aneh-aneh gitu. Nonton Cita Fitri ditamain Farel. Nah, gitu. Nonton Pastorius namanya Van Diesel. Allah. Nonton bola dinamain Cantona. Masya Allah, aku kata. Namanya aneh-aneh, ya hasilnya aneh. Gitu. Emang bener, emang gimana? Karena kita tidak pernah mengenal siapa itu Muhammad dan Ahmad. Gitu. Itu yang menjadi awal jembatan kita untuk mengaji siapa itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut nih di papan tulis? Boleh. Ini jadi lega begini ya gitu. Enak ya. Jadi enak. Kagak enak suaminya dipantau mulu. Jadi lebih-lebih Bang Indra. Udah tahu lagi baca doa dia kabur. Ya kali. Ada kelamaan aja doanya. Yang berapa Gi? 5. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syafi'i. Dia bernasab dari ayah. Nasab dari ayah. Dari ayah. Ayahnya bernama Idris. Idris punya anak, punya bapak namanya siapa bis tadi? Usman.
Usman. Usman punya anak namanya siapa tuh? Rifki. Hah? Abbas. Terus punya bapak namanya? Hah? Saib. Idris anaknya Ibnu Abbas. Syafi'i. Abbas, Usman. Syafi'i nama punya anak namanya Syaib. Punya apa? Syaib punya anak, punya bapak namanya Ubaid. Ubaid punya bapak namanya Abu Yazid. Abu Yazid punya bapak namanya Hashim. Hashim namanya Abdul Muthalib. Muthalib dia punya Abdi Manaf. Iya, Muthalib. Dari Abdul Manaf dia misanan berarti kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Imam Syafi'i ketemu keluarganya Nabi di kakek 9 namanya Abdi Manaf. Temu nih di Nabi. Kalau Nabi kan 3, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. 3. Imam Syafi'i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9. Dari Utsman dihitungnya. Dari jalur ibu, nasab dari ibu, ibunda. Yang pertama ialah Fatimah. Fatimah anaknya dari pada Ubaidillah. Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Fatimah lagi di sini. Fatimah bin Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ketemu lagi di sini. Jadi keluarganya Imam Syafi'i masih ada kerabat Pak dengan Imam besar kita, penolong kita di yaumil qiyamah, yakni Nabi Muhammad SAW, Imam Syafi'i. Termasuk zuriat Imam Syafi'i. Gitu. Mesti kita paham. Yang nomor 2 ialah Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahirnya Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Ini mesti paham tentang imam kita, imam panutan kita, yakni Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa dinamakan Syafi'i gitu? Di sini nih. Kenapa dinamakan Syafi'i? Sebenarnya bacanya bukan Syafi'i tapi Syafi' gitu. Bukan Syafi'i. Tapi Syafi'. Kenapa dia makan Syafi'i? Karena kakek yang namanya Syafi' ialah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini sahabatnya nih jadi namanya, karena sahabat Nabi nih. Padahal dulu dia kafir Quraisy, Pak. Jadi masuk Islam. Imam Syafi'i itu masuk Islam. Kakeknya di Saib itu dulu musuhnya Islam. Pada perang Badar tahun berapa? Ada yang tahu gak perang Badar tahun berapa tuh? Waduh, ada yang tahu gimana ini? Perang Badar.
pada tahun 2 Hijriyah. Ketika itu diturunkan perintah sholat, perintah zakat, dan perintah kurban, serta meletusnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah perang Badar. Tertawanlah si Sa'ib. Sa'ib itu Sa'ib noh. Kakek ke 1, 2, 3, 4, keempat dari Imam Syafi'i tertawan jadinya. Dulu dia udah punya anak namanya Syafi', 2 tahun. Akhirnya masuk Islam semuanya dan jadi penolong sampai detik ini. Gitu. Jadi yang dulunya kafir-kafir akhirnya berubah menjadi Islam. Sama kayak kawan kita yang dulunya mungkin galak, yang dulunya mungkin parah hidupnya, yang dulunya begini. Mungkin satu saat dia akan berubah. Satu saat ketika dia menemukan cahaya. Gitu. Itu awal mulanya kenapa dinamakan Imam Syafi'i gitu. Kenapa bukan kayak Imam Malik? Imam Malik kan namanya Imam Malik aja. Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik gitu. Imam Abu Hanifah, kenapa dinamakan Hanifah bukan Nu'man? Ada sejarahnya juga. Panjang. Karena kalau ditanya kita pasti nggak bisa jawab. Iya, kenapa namanya Muhammad tapi ditulis Imam Syafi'i ya? Kenapa itu? Kenapa coba? Kenapa Bang Pai? Kenapa dipanggil Imam Syafi'i? Ya kan dia bingung kan? Kan baru ditulis. Karena bertabaruk dengan nama kakeknya, yakni Syafi'. Syafi' ialah sahabat Nabi di perang Uhud. Habis Badar Uhud, Pak. Habis Badar gitu. Jadi ada yang mengatakan Sa'ib itu sahabat besar, Syafi'i sahabat kecil, Sugro dan Kubro. Yang nomor selanjutnya namanya apa sih ya? Perjalanan Imam Syafi'i. Di umur 0 tahun sampai 2 tahun, ketika Fatimah sedang mencari penghidupan karena Imam Syafi'i sudah yatim di umur 2 tahun. Nangis berisik tuh siapa Syafi'i kecil, nangis berisik. Tetangganya nggak tega. Tetangganya tidak tega. Alkisah, mohon maaf, disusuin sama tetangganya. Ketika Fatimah, ibunya Syafi'i melihat, langsung tangannya dimasukin ke anak kecil tadi. Dan mengatakan, sesungguhnya, mohon maaf, anakku tidak boleh kemasukan yang haram atau syubhat. Itu udah begitu dari kecil Fatimah. Kita gimana? Beda banget. Jadi mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar dulu begitu, Bu. Kalau ada yang haram atau syubhat, langsung dimasukin tangannya ke ini biar muntah lagi. Itu di umur 2 tahun nih. Disusuin yang haram kagak mau, akhirnya tadi dikeluarin. Muntah tuh yang kecil, bayi kecil muntah bagaimana? Kalau bahasa sekarang mungkin apa ya? Oh, gitu. Oh iya, kumoh. Ngasil gumoh. Jangan dia mancing-mancing sih, berarti lagi ngelawak ini gua. Sampai segitunya. Gitu. Bibitnya bagus Idris. Tanahnya bagus Fatimah. Jadinya bagus Imam Syafi'i. Kita gimana? Bagus semua. Kita punya nama. Berat. Di umur 0-2 tahun. Tidak boleh kemasukan yang haram. Gitu dah. Tidak boleh kemasukan yang haram di sini nih. Kemasukan yang haram. Kalau kita gimana? Dikasih apa aja dimakan buat anak. Waduh, berat juga sih ya. Padahal kalau orang dulu mah hati-hati banget ketika dikasih makanan kagak semua dimakan. Yang dimakan cuman ASI dari ibunya yang soleha. Nah, sekarang kagak dimakan aja semuanya. Itu di umur 2 tahun. Singkat cerita di umur 5 tahun. 5 tahun. Imam Syafi'i ngaji ditolak. Di TP
Ki. Jadi ketika Imam Syafi'i kecil 5 tahun, ketika mau ngaji ditolak oleh TPA. Sekarang udah ganti jadi TPQ, karena takut tembak pembuangan akhir lagi. Ini sebenarnya nggak boleh, sekarang diikutin. Banyak ke TPQ sekarang. Orang mau ngaji kagak boleh. Harusnya salah siapa? Orang tuanya, Pak. Anak mau ngaji mah biarin. Orang tuanya kudu disalahin, kenapa nggak mau bayar? Gitu dong. Imam Syafi'i kecil itu melongok teman-temannya pada ngaji karena diusir. Karena nggak mampu bayar. Akhirnya dia cuma nguping di luar. Nguping. Akhirnya lebih alim ketimbang yang di dalam. Sekarang diikutin sama TPQ di Indonesia. Anak yang nggak bayar dikeluarin. Harusnya yang salah siapa? Anak apa ibunya? Apa orang tuanya? Orang tuanya. Kenapa nggak mau bayar? Anaknya mau belajar dia. Itu salah satu kita punya dosa, kita memutus keilmuan seseorang. Lebih-lebih anak kecil kayak Malik, siapa lagi nih? Alika. Dia nggak tahu apa-apa, mau ngaji aja dia mah seneng. Tapi ketika diusir, bapaknya salahin, omelin. Bayar dong Pak, enak aja gitu. Tolong dirubahlah sistem begitu di Indonesia. Gitu. Lebih alim, buktinya lebih alim. Tuh ngaji 5 tahun, ngaji ditolak di TPQ, tapi malah lebih alim ketimbang yang di dalam. Sering nggak begitu? Sering, Pak. Ada yang ngaji di Kembangan, di Kelapa II. Di dalam sama di luar beda, pinteran di luar ketimbang di dalam. Gitu. Jadi ngaji itu nggak mesti di dalam, di luar juga boleh. Yang penting apanya sih? Sungguh-sungguh, niatnya bagus, ininya bagus. Percuma ngaji dicatat ditaro, ngaji dicatat ditaro, akhirnya disingkat ngajiro. Gua ngaji mau ngerokok gitu doang. Ngaji mah gitu, gimana sih ini? Gitu. Jadi biarin gitu. Ngaji ditolak di TPQ tapi malah lebih alim. Selanjutnya di umur 7 tahun. Imam Syafi'i di umur 7 tahun hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Anak kita 7 tahun hafal apaan? Hafal nama. Iya, nama-nama WhatsApp gitu. Nama-nama Tayo. Ini seharusnya sih buat anak muda nih yang belum kawin. Tapi terada kok buat orang tuanya mah. Maksudnya kalau nyari bini itu yang benar gitu. Jangan asal nyaplok gitu. Ini bininya di jalan dikawinin. Waduh, berarti bukan ini. Hafal Al-Quran anak kita. Dulu kita dah, jangan anak. 7 tahun masih minta bis. Iya, dari kayu buat diseret-seret. Ada kedabong pisang kali zaman Bang Bayi. Kalau kagak dikasih ngambeknya begitu di tanah-tanah. Itu dia. Hafal Al-Quran. Di umur 10 tahun singkat cerita, dia hafal kitab gurunya. Hafal Al-Muwatta dia. Al-Muwatta Imam Malik, padahal belum ngaji sama beliau nih. Dalam waktu 9 hari, Al-Muwatta itu ialah artinya, Muwatta itu kumpulan kesepakatan semua ulama, Muwatta gitu Pak. Karena nama panjangnya ada, Al-Muwatta itu ialah tadi kumpulan kesepakatan semua ulama. Jadi kitab Al-Muwatta ini kitab besar Imam Malik, yang dimana 70 ahli fikih bilang iya 70 ahli fikih Madinah gitu. Ini nggak mau main. Gitu. Al-Muwatta. Jumlah hadisnya 4.000 hadis. Hafal dengan sanad dan riwayatnya. Boleh aja ditulis Bu. Anak kalau aneh panjangan kalau ini. Al-Muwatta. 10 tahun. Hafal buku yang isinya hafal hadis berserta sanadnya sampai Rasulullah SAW. Hafal dia tuh Imam Syafi'i. Yang dimaksud sanad dan matan gimana? Dari ini 4.000 orang coba. 4.000 hadis. Berapa ratus orang itu? Kita 10 tahun nyolong mangga tetangga. Pulang-pulang main comberan.
sepeda orang dirusakin 10 tahun gitu. Berantem. Beliau sudah hafal Al-Muwatta. Gitu, Al-Muwatta. Imam Malik. Lalu dia berguru kepada Imam Malik nih di sini. Di sini ada ininya nih, dia berguru nih. Berguru kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik itu imam yang paling disegenin dulu tuh di gubernur Mekah. Paling disegenin dia. 10 tahun. Apanya? Imam Malik udah 50-an. Ketika itu gubernur Madinah ngirim surat ke gubernur Mekah. Ketika gubernur Mekah mendapatkan surat dari gubernur Madinah, gemeteran tangannya dia. Gemeteran, tangannya gerer gitu kalau bahasa kita. Ditanya oleh pengawalnya atau menterinya, ditanya, kenapa gemeteran wahai gubernur? Ente lihat dong, ini kepada siapa ditujuin? Dibaca Imam Malik. Jadi pada zaman dahulu tuh ulama disegenin Pak sama penguasa. Zaman sekarang, ya begitu dah. Disegenin, Imam Malik tuh karismanya luar biasa. Imam Malik. Adabnya top Imam Malik. Di Madinah, Imam Malik tidak pernah pakai sandal di Madinah. Karena apa? Dia menghormati debu yang pernah diinjak oleh Nabi dan para sahabat. Itu yang pertama, adabnya Imam Malik. Yang nomor 2, ketika mau buang hajat, lari 60 km jauhnya. Supaya apa? Jangan sampai kotoran dia mengenai tanah Madinah. Adabnya sampai segitunya zaman dulu. Kalau kita depan orang tua kentut, depan emi bangkis kenceng banget lagi gua kata. Jalan-jalan orang tua ditinggal, senang-senang sendiri. Wah kita banget. Ada gak yang gini? Kalau senang sendiri orang tua mah ditinggal aja dah. Jauh itu mah jauh banget ya. Jauh. Imam Malik. Termasuk presiden kita Soekarno kan gitu. Ketika mau ke raudhahnya Nabi kan buka jabatan semuanya. Singkat cerita saya nggak cerita Imam Malik karena kepanjangan. Dia berguru kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, bawa ke sini anak itu, bawa tuh. Ketemu sama khodimnya Imam Malik. Khodim itu pembantu. Keluarlah khodim. Siapa lu kan gitu ya. Saya Muhammad bin Idris dari Mekah. Jadi ke Mekah dulu tuh, dari Palestina ke Mekah ibunya ngebawa. Mau belajar kepada Imam Malik. Apa yang dijawab oleh Khodim tadi? Sini dah. Ente tuh ngajinya mau dulu yang muridnya dulu, jangan sama bapak, jangan. Tapi saya bisa ini. Oh sana dulu dah. Karena ribut kan ya, kedengeran sama Imam Malik dari dalam. Keluar Imam Malik. Ada apa? Saya mau ngaji sama engkau, wahai Imam Malik. Engkau ngaji sama ini dulu. Sama juga Pak jawabannya. Engkau ngaji sama muridku dulu nih. Kan banyak murid Imam Malik. Tapi saya hafal kitab Al-Muwatta. Barulah di situ Imam Malik sadar tuh. Coba baca. Dibaca semuanya. Imam Malik tersenyum dan mengatakan, sesungguhnya engkau Syafi'i, ada cahaya di hatimu dan engkau bakal menerangi dunia ini. Jadi Imam Malik tuh bisa kasyaf Pak, bisa melihat. Termasuk kiai-kiai, misalnya ada kiai besar nih. Kita bawa anak kita nih. Dia bisa ngeliat tuh, anak ente jadi nih. Tuh, kelihatan. Tapi kalau kiainya diem aja, ya diem aja berarti. Ya, tanda-tanda itu. Iya. Diem aja. Bener ini mah. Ini loh maksudnya, jadi kias. Pasti kan pernah nih bawa bapak, bawa anak-anak kecil ke kiai, ke habib, ke ustadz, ke ajengan atau ke mama. Tolong doain dong, kan gitu ya. Itu mah boleh. Cuman kiainya ngomong apaan? Kalau kiainya diem aja ya begitu dah. Gitu. Tapi kalau udah ini anak ente beda, rawat yang benar, jangan yang haram. Jadi dah insya Allah jadi. Gitu. Imam Malik sampai berwasiat gitu kepada Syafi'i. Al-Kisah di umur 12 tahun, jadi Imam Syafi'i itu bergurunya cuma 2 tahun sama Imam Malik. Di umur 12 tahun, Imam Syafi'i belajar ke banyak ulama nih.
termasuk muridnya Imam Abu Hanifah, yakni Muhammad bin Hasan. Termasuk di Irak. Pindah lagi ke Irak 12 tahun, coba bayangin. Kita 12 tahun ya masih main gundu, main layangan. Gitu. Imam Syafi'i belajar ke banyak ulama sampai dia menjadi ahli hadis, ahli fikih dan ahli semuanya bahasa Arab. Sampai menjadi ahli, belajar ke banyak ulama. Banyak jadi ulama-ulama. Gitu. Di umur 15 tahun menjadi profesor. Maksudnya profesor jadi mujtahid. Iya, jadi profesor atau jadi ahli. Sudah mulai berfatwa nih beliau nih di umur 15 tahun. Karena tadi kefasihannya dia dalam mengatakan ilmu yang sesungguhnya. Imam Syafi'i. Aneh nggak cerita sampai meninggal. Dari 15 tahun ini, anak kita begitu gak? Gitu maksudnya. Karena kalau cerita dari 0 sampai 54, wah jam 3 kelar. Segini aja gitu. Bakal-bakalnya. Anak kita gini kan nih maksudnya. Berguru gak anak kita? Gitu. Kalau suaminya tidak mau ngaji, dia didik istrinya pakai apa? Kalau istrinya tidak mau ngaji, dia didik anaknya pakai apa? Kalau anak tidak mau ngaji, dia doain orang tuanya pakai apaan? Kalau semuanya tidak ngaji, bagaimana hidupnya mas senang dalam satu keluarga? Ada seorang suami nggak mau ngaji, lah istrinya dididik pakai apaan? Gitu. Ada seorang istri nggak mau ngaji, lah anaknya dididik pakai apa? Pakai YouTube kata Aki. Anaknya kagak mau ngaji, yang kecil-kecil kagak dibawa ngajian. Dia cara berbakti kepada orang tuanya pakai apaan? Kan, pakai MP3 kata sama gitu. Aduh, berat juga nih. Ada yang mau nanya boleh bu, sambil santai dong. Tumben nggak ada asap ini. Gitu. Biasanya penuh. Nah, iya, ayo begitu dah. Ada yang mau nanya ibu-ibu kah? Sebelum dilanjut kah? Kalau tidak ada, baru cerita lagi. Dia umur 15 tahun, dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan ibunya. Kata ibunya, pergilah engkau ke Yaman. Yaman. Dan janganlah pulang ketika engkau belum sukses. Iya, pergilah itu dia. Imam Syafi'i. Sampai berapa tahun lamanya? Sampai di umur berapa ya? Di umur 40 tahun. Ketika ibunya dari Baghdad, Irak, ingin ke Mekah, dia mendengar kata guruku Muhammad bin Idris begini-begini, ibunya takjub, senang bukan main. Alhamdulillahirabbil alamin. Doaku, cita-citaku kesampaian, anakku menjadi ulama besar. Apakah ibunya mohon maaf berleye-leye? Kagak, Pak. Sebelumnya dia bermujahadah. Pulanglah, itu ibunya pergi haji pulang. Imam Syafi'i bawa duit banyak dari Yaman, miliaran dari Yaman. Ketika memasuki kota yang dimana ibunya tinggal, muridnya datang duluan. Wahai bundaku, ya anakmu sudah di depan gerbang tuh. Imam Syafi'i bawa apa dia? Bawa duit banyak. Aku tidak reda kalau dia bawa duit banyak. Muridnya kaget, balik ke Imam Syafi'i. Harusnya ente jangan ngomong gitu dong depan ibu saya. Akhirnya Imam Syafi'i sadar, nangis. Akhirnya dia mendirikan tenda di pinggiran kota Mekah. Dibagi-bagikan duitnya tuh semuanya. Karena kelaparan. Dibagi-bagiin berapa miliar tuh. Kalau kita goblok banget. Duit semiliar bagi-bagi, gua kata. Jadi gembel lah. Pulanglah Imam Syafi'i ketemu ibunya. Wahai bundaku, iya. Sebarang 1000 aja nggak ada nih. Kenapa emang? Tadi di jalan aku sudah bagi-bagi duit saya 1 miliar, semuanya lebih sudah saya bagi-bagi. Yang aku bawa hanya kitab dan ilmu. Wallahi nak, ketika engkau ada satu duit 1000 aja di kantongmu, aku tidak reda dunia akhirat. Kata dia, ibunya ngomong begitu. Kalau ibu kita gimana?
Laki-laki. Ada duit. Tong gak kata duit udah susah lu bagi-bagi. Gimana sih? Gimana ini? Oh, kerja lagi dong, nyari yang banyak dong. Gimana mau jadi ulama besar anaknya? Duit 100.000 ya dikekep anjing. Imam Syafi'i tidak, dijawab begitu sama ibunya. Pantes lah Imam Syafi'i jadi, pantes. Baru kita mengambil tentang sisi teladannya Imam Syafi'i. Namanya cara berbakti. Cara menjadi anak soleha. Atau soleha. Cara menjadikan. Cuman dua, Pak. Ini ada suami, ada istri. Ini dia kudu tirakat ini dia nih, dua-duanya nih. Atau ibadah nih. Kalau anak kita mau jadi nih, taruhlah mohon maaf banget ya. Orang tua kita boleh bejat, kan gitu ya. Orang tua kita, orang tua saya boleh bejat. Yang namanya orang tua kan ada laki ada perempuan ya Bu ya. Tapi katakan dalam hati orang tua saya tidak bejat, gitu. Diulang lagi ya, orang tua kita boleh bejat, dulunya nggak jelas, makanya jadi kita nih, jadi saya. Tapi katakanlah orang tua itu kan ada dua, ada laki dan perempuan. Katakan dalam hati, orang tua saya tidak bejat, enggak. Saya begini hasil didikan orang tua. Ketika kita udah jadi anak, kita harus mencari ilmunya supaya menolong kedua orang tua kita. Begitu dong kalau hidup. Kadang kita apa-apa tuh nyalain orang tua. Orang mama sih dulunya makan haram nih. Makanya jadi saya, jangan dong. Jangan begitu dong, karena ada yang begitu soalnya. Taruhlah orang tua kita dulu mohon maaf, yang laki kagak ngaji. Tukang tepo dah, maklar. Zaman dulu kan tanah. Kawin sama ibu kita. Jadilah kita, kan gitu ya. Itu kan salah satu penyebab kenapa kita susah hidup, kan begitu kalau ditarik mah. Tapi mulai detik ini ketika udah ngaji, katakanlah orang tua saya tidak bejat, anak saya sudah mulai menemukan ilmunya, sudah mulai tahu cara-cara bagaimana orang tua saya bisa selamat dunia akhirat. Itu dong yang ngaji. Ini mah enggak. Kadang kok gue susah hidup apa karena orang tua gue dulu ya? Jangan dong, sama aja itu namanya ente durhaka kepada orang tua. Orang tua kan juga bisa durhaka kepada anak gitu. Tapi anak lebih durhaka juga kepada orang tua. Ya sama-sama mohon maaf, tahu diri lah, tahu batasan. Kudu tirakat nih dulunya. Yang pertama soal makanannya nah. Makanan atau minumnya. Sewaktu bayi, anak kita dikasih makan apa yang meminum? Sewaktu bayi. Atau boleh dah ditarik lagi. Ya mohon maaf kalau salah dikoreksi ya. Kalau ada orang hamil ente gentak, anaknya pasti keras. Saya punya istri, misalnya lagi hamil. Saya omelin, saya maki-maki, saya banting barang. Ketika anak lahir jadi kerasnya anak, pasti. Itu namanya ilmu hidup. Bukti nyata banyak kawan, banyak. Ketika istri kita buat sedih, lagi hamil, anaknya pasti nggak jelas. Ketika udah lahir nggak jelas. Makanya kata orang dulu kalau lagi hamil baik-baik sama istrinya, baik-baik sikapnya, perbuatannya, hatinya. Mah enggak. Istrinya lagi hamil diomelin, gitu. Lalu dari nyusuin, istrinya lagi nyusuin dibentak, nangis ketika istrinya mengeluarkan air mata. Ngaruh ke air susunya. Bayi yang mohon maaf belum ada dosa masuk ke air susunya. Air susu penuh tangisan namanya. Anak yang jadi ya cengeng, nangis mulu, keras hatinya karena tadi lagi nyusuin kita bentak. Ada gak yang di sini kalau lagi nyusuin dibentak? Lupa ya, jangan kalau diinget gitu. Sakit kalau diinget. Iya, jangan. Buka lama. Itu yang masih bayi. Taruhlah udah beranjak kayak Malik. Makannya dijaga sama minumnya.
ajarin anak kita makan jangan diri, jangan minum jangan diri. Ini mah enggak, biarin apa ya udah. Karena dalam syariat agama nggak boleh makan dan minum berdiri. Yang kedua, minum jangan tangan kiri, makan ini mah makan tangan kiri. Biarin masih kecil, ntar lo lihat 20 tahun kemudian dia akan menantang ente dengan nyata. Apa tanda-tanda menantang? Ketika ente tidak berdaya di rumah, dia pergi jalan-jalan. Tuh, namanya menantang dengan nyata. Apakah ente mau begitu nanti? Jangan dong. Contoh nih Pak ya, yang namanya menantang dengan nyata, bocah kecil si Malik nih, ente biarin dari sekarang, 20 tahun kemudian dia akan menantang dengan nyata. Ustadz Rifki lagi sakit, udah gak berdaya, ditinggal sama anaknya kemana-mana. Itu namanya menantang dengan nyata. Perasaan ente gimana nanti suatu saat? Gue jadi sedih tuh jadinya. Jangan begitulah. Ingat orang tua kita dulunya, makan. Pokoknya jangan disepelein soal makan sama minum, karena dia masuk ke badan dia. Anak jadi keras nanti hatinya. Yang nomor 3, selalu baca doa, ajarin minimal bismillah, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Kalau apalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini mah enggak. Makan ketawa, waduh berat ini nanti. Jangan dong. Makan sama minumnya dijaga. Makan sama minum dijaga. Makan di luar juga begitu. Makan di luar, lihat coba mana halal mana haram. Kagak main asal comot aja, waduh. Terutama ibu-ibu belanja, orang kagak dilebihin, minta lebihan. Itu haram itu yang lebihan. Bang lebihnya diambil secomot. Aduh berat ini ya 1 kilo. Jangan dong, jangan. Makan sama minumnya dijaga. Penting soalnya nih, makan kudu duduk. Nggak apa-apa, biar ente keras dari sekarang daripada nanti jadi begitu. Sakit udah tua. Ya, ente belum ngalamin sih rasanya, sudah tidak berdaya, ditinggal anaknya. Gitu dah. Jalan-jalan. Ini mah beneran, ini mah. Soalnya dulu saya punya tetangga begitu, Bu. Ada orang tuanya sudah tidak berdaya, anaknya pada jalan-jalan. Ya pernah ngerasain tahu. Kenapa Ustaz tahu? Saya datang ke anaknya di Darmais. Saya sedih, nggak ada yang rawat. Yang rawat orang lain. Anaknya kaya-kaya semuanya. Apalagi anaknya nggak kaya. Waduh. Anak yang kaya aja belagu, apalagi yang nggak kaya. Kalau ente begitu sama orang tua, wallahi dibalas nanti. Dijagalah orang tuanya, masing-masing mumpung masih ada. Ada lagi kah yang mau nanya? Boleh Bu. Aduh, aneh nggak bisa terusin nih. Jadi sedih tuh aneh. Yang nomor 2, kalau udah jadi ayah, itu doain. Jadi apapun, kalau kita kesel sama anak, jangan pernah ngomong sembarangan, jangan. Wajar orang tua tuh kesel anaknya bangor, wajar banget. Wajar. Sebagaimana kita dulu tuh bangor sama orang tua kita, anak kita nurunin kebangorannya. Tapi kita jangan ngikutin apa kata orang tua dulu, apa ngomongnya kasar, jangan. Mudah-mudahan lu soleh gitu. Mudah-mudahan lu jadi orang yang kaya beragama. Jangan keluar kata-kata kotor, jangan kepada anak kita. Apalagi ibu. Ibu tuh jangan ngomong sembarangan, jangan. Ketika ibu lagi kesel ngomong sembarangan, habis anaknya nanti di kemudian hari. Dia kaya tapi hampa, gitu. Apa itu kaya tapi hampa? Ketika orang lain Idul Fitri sama keluarganya, sama ayahnya, gue jauh banget kerja. Mending kalau kaya, kalau nggak punya. Orang lain enak, bawa orang tua berobat, gue nggak ada duit, gue bingung gitu. Namanya kasihan nanti. Doain. Apa lagi tuh? Yang nomor 3, yang satu lagi, singkat cerita, dididik dengan syariat agama. Dididik dengan syariat agama nih. Syariat. Kalau bisa, anak kita dididik dengan syariat, kalau bisa. Biar kata orang lain kata keras, enggak. Karena kita nggak terbiasa dengan syariat agama, gitu.
Contohnya apa sih? Kalau udah maghrib pulang, suruh pulang. Nanti habis maghrib, habis isya, lu bebas dah mau main lagi jam 8:30 pulang. Ini mah enggak, anaknya mau maghrib kelayaban kemana-mana. Setan, ada setan namanya, setan apa tuh yang perempuan? Dasi mah ya, enggak. Umu Balkis enggak, kalau setan Islamnya dah, bahasa Islamnya. Begitu dah. Ada setan itu. Umu Sibyan, iya. Kalau Mas Sibyan penyanyi ya. Ini anak kita mau maghrib keluar kelayaban. Waduh, berat juga ini. Berat. Pakai baju, tolong ajarin doanya. Mau makan, mau tidur, mau ke kamar mandi, gitu. Jangan. Apalagi yang anaknya udah beranjak dewasa, jangan dikasih pacaran-pacaran. Jangan. Yang rugi siapa? Perempuan. Yang mengandung siapa? Perempuan. Yang meregang nyawa siapa? Perempuan. Yang malu kepada orang tuanya, hamil nggak ada bapaknya siapa? Perempuan. Bodoh banget ya kalau dia masih mau pacaran-pacaran gitu. Udah malu, udah mau meregang nyawa, udah hamil nggak ada bapaknya, waduh masih mau juga pacaran. Jangan dong. Dididik anak kita yang terutama mungkin Bang Abi udah pada gede-gede tuh. Jangan diajak pacaran-pacaran ya. Karena dosanya besar pacaran-pacaran. Tapi saya dulu pacaran, yang dulu-dulu masih diinget dah udah gimana gitu. Yang dulu-dulu masih diinget. Ini kan lagi ngaji. Yang dulu minta ampun aja sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena mungkin kita dulu kalau kita ngakuin kita ketemu suami kita atau istri kita pasti ngasal. Gitu. Kalau aneh enggak, aneh ketemu bini, ya mohon maaf cerita dikit, langsung ke babe langsung ke gurunya. Kata gurunya, iya gitu. Padahal kalau boleh dikata, Pak, saya dulu kerja di BUMN. Istri saya cuman perawat biasa, bapaknya cuma supir. Santai. Ya, maksud saya keluarga saya tuh nggak ngeliat harta, nggak ngeliat. Coba seandainya dulu bapak saya ngelihat hartanya, nggak diizinin mungkin saya menikah dengan istri saya gitu. Sama dengan kita, yang penting agamanya bagus Pak gitu. Terutama mungkin Pak Kosasi itu ada Mas Haikal dan Mas Wildan mungkin nanti nikah, minimal agamanya Pak, minimal gitu. Kayak miskin mah belakangan bisa dicari dah, harta tuh bisa dicari Pak, tapi kalau kebahagiaan yang hakiki tidak bisa dicari dengan harta, nggak bisa. Contohnya kita ini sama punya malam nih, semua punya malam kan ya, hari ini punya malam, tapi satu hal yang beda, kegelapannya beda-beda gitu. Saya dulu dihina ibu waktu kerja di BUMN, dapat istri supir, dihina saya bisa-bisa. Apakah itu jadi sedih buat saya? Enggak, saya nggak sedih, saya bahagia dapat istri saya gitu. Karena orang BUMN tuh taunya, masa sekelas ente dapatnya supir gitu Pak. Jadi orang BUMN tuh rasis, tanda kutip rasis gitu. Ini mah cerita aja gitu, tapi ente jangan bilang begini gitu, tersedih dia. Dihina saya bisa-bisan. Karena Pak BUMN itu kelas elit, yang gajinya 8 juta dulunya. Masa dapat, mohon maaf, supir sih ente kan jabatannya tinggi. Dapatlah, mohon maaf, kepala. Saya jawab dengan simpel, saya nggak pacaran Pak, saya cuma nemu, saya lagi mau daftar kuliah adik di stasiun, saya kenalan, nikah besoknya. Gitu. Simpel saya mah. Orang ketika mengadu kepada ayah, Pak saya mau nikah, kapan? Besok jadi, saya jadi, kata. Ya karena wallahi ngelamar aja cuma 5 orang, saya, ibu saya, adik saya, abang, sama satu saya, sama sahabat saya, Asep, udah berlima. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin sekarang jadi, masih hidup saya sama bini. Walaupun di awal-awal jual emas semuanya, gelang dijual, cincin dijual, kalung dijual. Buat apa? Buat hidup. Karena saya sempat jatuh di tahun 2018. Tidak punya apa-apa dan jadi Grab. Makanya saya merasakan orang yang narik Grab, Gojek. Sedih lah gitu dah. Orang Grab sama Gojek itu sedih. Makanya saya ketika, ini kerjanya apa? Gojek. Oh iya, gue paham. Karena dulu menghasilkan 50.000 aja berat banget. Gitu. Ini mah enggak, anak muda sekarang mah jor-joran nih. Aduh, orang tuanya paling nggak punya. Gitu. Gaya elit, kurban sulit. Ada gak di sini? Ayo lo.
Ayo, siapa yang belum korban? Korban dari sekarang. Gaya elit kurban sulit gitu. Boleh update. Update boleh tuh. Lalu untuk anaknya, singkat cerita, cara menjadi anak yang soleh. Cara menjadi anak yang soleh. Seperti Imam Syafi'i. Apa yang tadi hikmah bisa diambil? Ini cuma dua, Pak. Ini bakti kepada ibunya nih. Bakti kepada orang tua. Maksudnya gimana sih baktinya? Jadi kalau mau belajar, taruhlah belajar, atau mau kerja, atau mau dagang, jangan lupain ini, jangan lupa minta restunya gitu. Minta restu namanya. Kalau tidak diizinin, jangan lakuin, jangan. Imam Syafi'i tadi bilang apa kepada ibunya? Saya mau nuntut ilmu. Kata ibunya, jangan dulu deh, nanti dulu. Dia nggak berangkat, Bu. Kalau kita, gas. Nyokap gue mah kolot, gue kata, ngapa? Gue mau ini kagak boleh. Ya Allah, akhirnya apa? Jadi gembel anaknya. Mana? Kita banget dulu tuh. Kagak diizinin lewat jendela keluar. Ada gak yang dulu? Ada kali di sini mah. Malah kagak ngaku lagi. Oh, gitu. Ada. Kabur. Minta restunya nih, mau kerja juga. Umi, saya mau kerja, tolong doain ya Mi, maafin ya Mi. Gitu dong. Ini mah nggak jalan baik. Gitu. Kalau lagi susah baru ke Uminya, Mi, nggak ada duit Mi. Ya enak. emang Mi bang apa ya? Gitu ya. Iya, udah 25 tahun, tong lu gue besarin, gua kata. Udah tua nyusahin juga. Ayo. Ya mudah-mudahan kita nggak gitu dah, mudah-mudahan. Di sini mah enak, orang tuanya masih lengkap. Gitu. Yang udah nggak ada pasti merasakan. Namanya lam ya'rif wa lam yazuk. Ketika sudah ngalamin dia akan merasakan, pasti merasakan. Kalau orang tuanya udah nggak ada, hampa itu semuanya, hampa. Jadi kalau masih ada ya tolonglah, gitu, tolong baktilah sama mereka. Tolong. Orang tua tuh nggak butuh harta ente, enggak. Orang tua tuh nggak butuh kehidupan anak ente yang bagus, kagak. Orang tua tuh butuhnya apa? Ente perhatian sama dia di usia senjanya, gitu dong. Udah tau orang tua nggak bisa makan, didiemin, suapin kek, itu gimana? Ente dulu masih bayi, nggak bisa makan, disuapin apa diinjek? Disuapin kan, suapin dong. Ya kali saya dulu punya anak Aisyah 2 tahun kagak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba ngambil piring sama sendok kan kagak. Sama orang tua kita, Pak, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya diambilin lah makanannya. Jangan kan ada adik ya inilah mata gitu. Udah kagak ngirim bawel. Masalah-salahan. Kan gue yang paling tua. Iya dah ngomong lagi nasab gue paling tua. Yang paling muda kalah lagi. Gitu. Ya kali di sini ada yang ribut kan. Jadi adeknya yang paling muda itu jadi kalah sama yang abang-abangnya. Lu aja dah jaga dah. Iya lu kan lebihan. Gue lagi susah. Iya dah. Nah. Padahal itu pintu surganya. Itu yang di pintu tuh. Umi no pintu surga ente tuh pintu no Umi no. Dirawat no Umi no yang pakai kerudung kuning no yang cantik. Yes. Iya salah. Gua bajunya kapal Mi sama Hafiz. Gitu. Itu pintu surga ente no pada no anak-anaknya no dirawat lah. Tapi Mi bawel, sayang memang begitu sayang. Kayaknya nggak bawel aja. Iya. Sama Aba, di mana Baba? Baba tuh sayang Baba gitu. Kasihan Po Neneng ngurusin sendirian. Tolong dibantu lah Po Neneng tuh. Ini mah enggak duitnya kagak nyampe juga masa. Masa. Beliin apa kayak Pampers kayak apa kayak kagak nyampe juga duitnya. Masa. Po Neneng juga. Po Neneng kan masih sendiri, duitnya masih banyak, ASN lagi. Masa. Tapi giliran udah nggak ada, gue yang ngerawat katanya. Itu di. Ini mah kagak nyindir Pak, kenyataan. Karena saya dulu sempat merasakan begitu, sempat merasakan.
Jangan sampai ente nangis di kuburan nanti, di kuburan baba ente telat. Jangan sampai. Karena semua orang pasti berpulang. Jangan sampai ente menyesal. Jangan sampai. Berbakti kepada siapa lagi? No, Mi masih sehat, no, rawat no, Mi. Gitu. Mi mah nggak butuh duit ente, kayaan Mi asli dah. Iya, ini kontrakannya dia nih. Jadi dia nggak minta duit, enggak. Tinggal begini doang, Mi mah. Itu dia. Cuman Mi mah minta, lu jangan ribut kayak adek abang gitu, Gi. Kan gitu. Ini mah adek abang gondok-gondokan, ketemu mah ketemu, ngumpul mah ngumpul, dalam hatinya mah kesel. Ngumpul nanti dokol. Wah, kayaknya besok saya nggak ngajar lagi. Ini mah kenyataan, jujur aja, Pak. Pasti adek abang musuhan. Dalam artian apa? Kesel. Dia kan yang muda ya, Wan ini gua muda yang tua. Iya kan. Pasti gondokan. Atau setannya dari suaminya atau bininya. Bang, jangan abang dulu lah, itulah si Anu lah. Beneran. Sampai detik ini TPK masih jalan gak ya di sini ya, Bimba nih. Saya mencium bau keributan di sini, Bimba. Bener ini mah, kan gitu ya. Saya mau bawa sepokok nih. Kalau saya mencium begitu aja gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang ribut lah soal Bimba. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, kan begitu ya. Oh, Pak Turis mau keluar, nomor terbang. Yang terakhir untuk semuanya, yakni dia perlu usaha dan doa. Jadi perlu dua-duanya nih. Usaha nyenengin orang tua ente itu apa usahanya? Kudu. Cara membahagiakan orang tua yang paling gampang, jangan ribut adik abang. Itu aja udah yang paling gampang. Cara bikin orang tua bahagia. Contoh abang lagi kalut palanya, adiknya diem aja. Kebanyakan adiknya juga ngelawan sih ya. Bahasa sininya mengejawab. Udah tahu abangnya begitu kerasan. Dijawab sama adiknya. Ribut. Suaminya kesinggung, suami adiknya. Udah, ya gitu dah. Yang paling tua datang. Kayak Superman kesiangan. Ada apaan sih? Terus salah semuanya. Ribut lagi sekeluarga. Bener ini mah. Enggak, ini mah di kampung sebelah. Apa ceritanya berulang mulu. Bener dah. Di Pondok Tomat. Ada abang marahin adeknya. Adeknya udah punya suami. Suaminya nggak terima. Abangnya tua datang. Nggak terima juga. Udah ribut dah keluarga. Mendingan anak terakhir mencar. Gimana sih? Nyari aman. Pinter berarti itu dia. Pinter emang. Anak terakhir si Lutfianuddin mudah-mudahan jadi kiai itu. Amin. Iskandar juga mudah-mudahan sukses. Pinter dia daripada gua ribut di sini sama abang gua. Iya. Perantau di kota orang. Makanya, ya mudah-mudahan enggak. Tetap berusaha tuh tadi. Yang paling gampang tuh adek abang jangan ribut, Jangan, apalagi ngadu sama suaminya atau bininya, jangan. Udah tahu suaminya itu orang lain. Jangan. Permasalahan keluarga kadang dibuka sih ke istri atau ke suami. Akhirnya apa suaminya ikut terlibat, ya crash jadinya satu keluarga besar. Gitu. Lalu ngedoain, habis azan minimal baca Rabbik firli wali walidayya 5 kali minimal gitu. Itulah cara atau hikmahnya kita belajar Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala gitu. Supaya kita menjadi orang tua yang menjadi kayak Idris dan Fatimah dan menjadi kayak anaknya Muhammad ibn Abdullah atau Imam Syafi'i gitu. Jangan amin-amin baik, kita dijalanin. Waduh. Ya mudah-mudahan Bimba jalan. Amin. Yang hatinya ketutup mudah-mudahan kebuka. Amin. Boleh kalau ada yang mau nanya gitu. Ya kan saya mencium doang. Gitu. Kan kampung sebelah. Iya. Makanya. Gitu. Kebetulan sama namanya. Ada lagi kah? Gimana kah? Dulu aneh pernah dengar cerita ada ceritanya seperti ini. Sakau tuh dawaki anu suami di bahasa ini biasa formasi dengan kemudian ilmu dulu. Apakah
mengadu kepada gurunya yang bernama Waki. Benar. Berarti salah satu kunci dalam belajar kalau misalnya kita sulit menghafal, Ya, maksiat. Ya, kata maksiat tidur. Yo, cuman itu kan Tidurnya terkeluar. itu panjang. Ini aja dulu. Singkat-singkat aja. Itu mah umur berapa itu Iya, ya? enggak. Itu sampai 15 tahun doang. Jadi sohe apa nggak jelas maksudnya kayak itu ceritanya. Sohe berarti dulu. Apa mandi jan? Ada lagi kah? Kalau ada nanti mungkin ini aja. Alahu wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.